ya jangan marah-marah begitu dulu untuk mencopot menteri. Waktu itu mengangkat menteri pertimbangannya apa? Ngerti nggak penderitaan petani itu kayak gimana? Ngerti nggak masalah lahan itu kayak gimana? Pertanian kita ini sudah menjadi permasalahan yang sangat akut. Petani Indonesia hanya dijadikan alat politik. Petani selalu menjadi kanvas pencitraan bagi para pejabat dan partai politik. Hingga periode kedua Presiden Jokowi, petani pun masih sengsara. Benarkah pemimpin negeri ini lalai dalam mengurus petani? Kita akan bahas dengan pakar pertanian kita, Bapak YK Hendra Fatika. Mengapa indikator pembangunan itu, misalnya pembangunan pertanian itu, tidak dilihat dengan adanya kios tani terdekat, ada di sentra produksi, yang itu bisa menyediakan sarana produksi petani dengan tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga, artinya harganya jangan mahal-mahal. Mengapa misalnya kita tidak membuat bahwa kriteria dari pembangunan pertanian itu adalah tersedianya irigasi setiap saat, setiap bulan dalam 1 tahun. Orang semua bisa lihat, irigasinya ada air, airnya mengalir setiap saat, setiap tahun. Begitu sudah ada air setiap saat, setiap tahun, petani tidak lagi kesulitan mengolah lahan. Itu lahan yang nganggur pun akan dengan otomatis tanpa ada biaya pencetakan lahan yang triliunan, itu akan dicetak oleh petani. Secara teoritis melibatkan Gapoktan dan kelompok tani itu benar. Tapi pertanyaannya, apakah Gapoktan dan kelompok taninya itu adalah benar? Siapa yang mengaudit? Mestinya coba buat audit kepada kelompok tani dan Gapoktan yang ada saat ini. Siapa yang melakukan audit? Oke lah, kalau LSM misalnya dilibatkan takutnya tendensius, perguruan tinggi suruh audit. Bener nggak sih kelompok taninya ada? Jangan-jangan kelompok taninya itu ya hanya ketuanya aja. Sehingga ketika kita bantuan itu masuk kepada kelompok, pada akhirnya ya itu menjadi bantuan milik pribadi. Anggotanya ya tidak ada bantuannya, tidak ada sama sekali menikmati bantuan itu. Nah, yang melabel cukup dinas, penyuluh setempat misalnya, Menteri Pertanian seperti begitu. Coba tuh diaudit tuh, bener nggak sih? Karena kalau itu tidak pernah dilakukan audit, maka akan dengan selamanya kelompok tani dan Gapoktan yang ada itu jumlahnya tersebar di Indonesia itu menjadi justifikasi bahwa kami ini memberikan bantuan karena memang ada penerimanya, ketua kelompok tani ataupun Gapoktan. Makanya sampai saat ini masih banyak permasalahan, kadang pupuk gitu ya, begitu dibutuhkan oleh petani tidak ada. Ya jangan-jangan karena tadi harga dasar waktu zaman Soeharto itu selalu diumumkan di bulan Oktober atau September-Oktober lah. Harga dasar. Nah, karena waktu itu akan ada musim tanam baru. Diumumkanlah harga dasar kalau ada kenaikan sekian. Misalnya saat itu saya lupa lagi entah 1000 berapa atau berapa, lupa lagi saya angkat. Tapi itu diumumkan karena petani waktu itu mau nanam. Artinya petani tahu ya kalau harga dasarnya segitu berarti nanti saya akan dapat hasil sekian. Udah ada perhitungan. Nah, tapi kalau harga atas nggak pernah diumumkan. Itu khusus keputusan kabinet saja. Begitu Kementerian Perdagangan memonitor harganya ternyata di atas harga atas, maka pemerintah menugaskan Bulog, keluarkan berasmu di pasar. Nah kalau sekarang ada konsepnya HPP, harga pembelian pemerintah. Harga pembelian pemerintah, bukan harga acuan juga. Harga pembelian pemerintah itu pun bagi Bulog. Jadi kalau Bulog mau beli ke petani harus sesuai dengan harga pembelian pemerintah. Apa yang terjadi di lapangan? Selalu harga di petani ini di atas harga pembelian pemerintah. Jadi karena harga pembelian pemerintah segini jadi patokan naikin harga. Yang terjadi Bulog menjadi kesulitan mendapatkan barang ini. Akhirnya Bulog mendapatkan barang yang jelek terus dari petani. Karena harga selalu di atas, harga pasar selalu di atas harga HPP. Nah dalam kondisi ini dinaikin lagi HPP, harganya makin naik lagi. Gitu.
Bolehlah dikasih beras gratis segala macam, tapi harga berasnya jangan dipengaruhi dong. Gitu. Terus misalnya, lah kalau nggak kayak gitu inflasi. Inflasi itu kan diukur di pasar tradisional. Oke, ngerti kan? Inflasi diukur di pasar tradisional. Kenapa sekarang jual beras di harga modern market harus 12.800? Misalnya gini, sekarang di pasar modern itu dinaikin harga beras dari 12.800, misalnya dibebasin lah jadi 20.000, ada yang 30.000, macam-macam di situ. Gitulah. Oke lah katakannya, oh karena ini harga beras di pasar modern itu naik dan karena demandnya tinggi, akhirnya mengikuti harga di pasar tradisional juga beras naik. Ya gelontorin dong bulog berasnya, sehingga nggak naik, kan nggak ada inflasi. Jadi kebijakan harga patokan harga beras yang saat ini 12.800 nggak jelas, buat apa? Misalnya di satu desa ini ada 100 petani, 100 petani ini dirata-ratakan punya lahan ternyata 1.000 meter persegi. Mau ditingkatin caranya gimana? Lahannya cuma segitu-gitu aja. Nah, berarti harus apa? Harus ada peningkatan, harus ada tambahan usaha baru. Usaha baru misalnya dibikinlah unit usaha pengolahan kompos sehingga nanti biaya produksi menjadi berkurang. Gitu loh. Komposnya dari jerami, dibuatlah di situ ada sentra produksi sapi, pengembangbiakan sapi sehingga nanti kotoran-kotoran sapi jadi pupuk. Jadi kan keuntungannya makin begini makin turun. Produksinya makin turun, biaya produksinya kan makin hemat, makin rendah sehingga kan keuntungannya makin tinggi. Nah, jadi problem skala usaha harusnya begitu. Nah, apakah pemerintah melakukan itu? Enggak. Tidak ya. Pada saat Presiden Soeharto sudah memberikan pelajaran, waktu itu kita ingin menanam 1 juta hektar di lahan gambut dan itu gagal total. Gagal totalnya apa? Ya mungkin juga masalahnya banyak gitu ya. Nah, terus juga berapa banyak pengusaha kita juga kalau tidak salah, misalnya Pak Arifin Panigoro punya juga program di Papua untuk menanam padi, berapa ribu hektar juga gagal juga. Nah, kenapa gagal kan harus kita lihat. Ya, jadi mengembangkan tanaman padi ini bukan hanya sekedar menanam padi, itu salah. Menanam padi itu adalah kreasi petani. Jadi sebenarnya yang harus dipelajari itu adalah petaninya. Padi itu kan kreasi petani. Budayanya itu ya petaninya sendiri. Nah, ini yang seringkali tergeser. Manakala pertanian itu hanya dilihat sekedar kegiatan bercocok tanam, hanya dilihat padinya saja, yang terjadi pasti tidak akan produksinya akan bermasalah terus. Kita banyak pakar-pakar sosiologi kita, pakar antropologi kita, pakar usaha tani kita, pakar teknologi kita, ajaklah buka. Benar nggak seperti itu kalau tujuannya gitu? Kalau memang tujuannya seperti itu. Masihkah Presiden Jokowi berdiam diri? Kita tunggu kerja nyatanya. Nantikan liputan kami berikutnya.